Nah, sekarang beta mau hantam daun pepaya. Ini kawan dong. Daun pepaya manta. Pepaya manta. Ini pepaya manta beta hantam. Ini. Hantam di Lombok. Ini Lombok ini Om Jo lihat tadi petik di belakang rumah. Aku tuh sini bilang paria. Aduh. Biasanya kan dong ada yang hantam-hantam dengan sambal ini. Beta pun suka makan, apalagi bikin rujak deh ini enak. Rujak pare. Bukara. Om Jo, dia berasa nikmat. Ayo ketemu lihat. Ini konten nih mah. Pasiar Oto hantam. Coba sedikit saya. Oke, boleh hantam. Coba sedikit daun pepaya. Dia perasa manis Om Jo. Rasa manis tuh. Halo Bapak Mama, bersaudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto Gas Jangrem. Enak sekali, luar biasa sekali. Hari ini Pasiar Oto agak beda, kita agak main lighting sedikit. Lighting atau main malam. Main malam sedikit. Ini perdana nih Pasiar Oto main malam. Dan ditemani tamu spesial. Beta punya teman lama, ada Om Elvis di sini. Luar biasa sekali. Apa kabar nih Om Elvis? Kabar baik Om Jo. Lama tak jumpa ya. Lama betul lama. Kapan nih? Katong SMP saya ketemu SMP sama-sama. Tamat SMP itu tahun berapa biar Son tahu itu kelihatan tua sekali. Jadi Son perlu omong kayaknya. Botol setuan jadi itu barang lewat sudah. Akhirnya setelah puluhan tahun ya puluhan lama. Puluhan tahun ketong Sony ketemu, akhirnya hari ini ketong ketemu, dipertemukan oleh TikTok, ya. Ketemu karena TikTok. Ketemu kembali karena TikTok. Betul. Memang TikTok ini bisa mempertemukan kembali teman-teman lama, luka-luka lama. Luka lama. Itu yang bahaya nih. Oke, untuk Bapak Mama saudara semua yang mungkin belum tahu beliau ini siapa. Kalau yang son main TikTok pasti agak belum mengenal betul beliau ini siapa. Beliau ini adalah Kakak Elvis, konten kreator. Lebih dikenal dengan kontennya mukbang. Beta konten mukbang. Mukbang dan bukan mukbang yang makanan pada umumnya atau yang biasa kita makan, tapi beliau lebih fokus ke daun pepaya. Daun pepaya, pokoknya yang pahit-pahit dong, beta hantam. Pahit Kenapa suka yang pahit-pahit? Karena begini, karena ini kalau guyonnya itu kan ketong orang NTT ini kan manis-manis begitu. Jadi kalau ketong makan yang pahit-pahit dong itu manis gitu, biasa begitu. Oke. Beliau punya nama TikTok juga Elvis Daun Pepaya. Iya, beta pun nama TikTok kawan-kawan Elvis Daun Pepaya. Elvis Daun Pepaya itu cari saja beliau ada di situ. Dan konten itu penontonnya pasti ngeri-ngeri. Iya. Itu beta punya penonton tuh banyak juga. Itu dari NTT, banyak lah. Ada yang dari Jayapura, Jawa, juga banyak. Pokoknya dari hampir satu Indonesia makanya. Ada yang dari luar negeri jo. Dong komen. Dong komen yang aduhai pung. Jadi dong bilang, jadi di saat beta live tuh ada yang bilang, kakak
makan sudah itu daun pepaya. Nah dong pikir beta makan daun pepaya, nih makan daun pepaya yang sudah rebus apa, sudah beta hantam. Memang beta penikmat daun pepaya mentah gitu. Begitu Kakak Jo. Itu dari dulu? Beta dari kecil Kakak. Beta dari kecil itu ketong dari beta punya kampung di Kabupaten Ngada, Kecamatan Riung, Desa Wangka. Itu ketong memang penikmat jagung goreng. Oh iya. Jagung goreng di itu. Jadi ketong saat ketong nikmati jagung goreng itu hantam dengan daun pepaya mentah Kakak Jo. Oh iya. Iya. Itu hantam. Itu dia mentolakkan begitu kok. Itu memang bukan tolakan, tapi memang dua tuh sama kayak orang yang jatuh cinta begitu. Jadi di saat ketong santap itu depung asmara tuh rasa betul Kakak Jo. Dan pepaya mentah. Pepaya mentah ini. Ini kawan kalau percaya ini beta ada siap di sini. Ini kawan bekas dekat di kamera Mentah itu sudah dia papai nanya. Daun pepaya mentah. Ini ketuanya cuci bersih sa. Ini ada pare mentah jo. Ini ada ikan kering. Dan biasa ketemu punya ini pisang rebus. Ini tola-tola nih pisang rebus. Pisang rebus ini ada tomat mentah dan ini ada lombok hijau mentah. Ini tadi katong petik juga Kakak Jo lihat katong petik di pohon itu. Ini fresh from the gardener. Iya. Halaman belakang rumah. Iya. Oke, ini hari beta juga akan coba beliau punya pepaya. Oke. Kita akan mukbang hari ini di Pasiar Oto. Tapi sebelum kita mukbang, kita akan cerita dulu karena sudah lama ketemu. Siap. Om setelah ini sekolah dulu kau tamat berpisah itu Om lanjut di mana? Beta SMP dulu kan ketemu sama-sama di Fraterian Santo Yosep toh. Habis itu tamat kan ketemu berpisah beta di SMA Negeri 6. SMA Negeri 6 Kupang Sikumana nih. Nah itu sekarang sudah di sekolah favorit. Kalau dulu orang kenal bilang ketemu sekolah tuh SMA Kayu Kuning, Bunga Kuning. Karena ketemu kan di hutan, Sikumana dulu kan hutan. Jadi dong omong bilang begitu. Tapi sekarang udah sekolah favorit itu. Good job, Smansik. Top betul ya. Terus lanjut. Cuman beta SMA di SMA 6 itu dulu kelas 1 sa. Cuman ada 1-2 hal beta dikeluarkan dari sekolah dan beta pindah sekolah di Kabupaten Ngada dan beta di SMA swasta di Riung. Kalau teman-teman dong pi Riung itu teman-teman dong itu sana tempat wisata teman-teman di Riung itu. Iya, apa? Taman Laut 17 Pulau. Taman Laut 17 Iya, Pulau Kelelawar di sana itu kawan-kawan. Betul. Beta ini belum pernah ke Riung. Aduh, itu mesti sekali pergi Pak Jo. Asli, betul, Om Jo mesti berkunjung sesekali. Betul. Siap. Terus. Riung. Jadi beta SMA di sana kelas 2 sampai kelas 2. Terus kelas 3 beta pindah LPN. Jadi beta ini terhitung dewasa di jalan lah begitu. Dalam hal karakter dan juga beta pun pola pikir juga itu beta dewasa di jalan. Beta jauh dari orang tua di Kupang sini. Iya. Dan bisa simpan tahan. Kayak om begini terus. Katiak bangkat. Terus beta pindah SMA di ND. Kebetulan beta kakak laki-laki waktu itu dia kerja di ND. Jadi dia minta beta bilang lanjut sekolah di ND karena beta sekolah dulu juga lari-lari. Beta sambil sekolah ini beta pengguru dong kalau nonton, beta pengguru dia masih hidup. Kalau nonton masih tahu beta. Dan cuci maki di komik. Hancur ini. Apalagi kawan-kawan sekolah dong. Itu beta dulu di beta perapor tuh sampai beta metua tuh ketawa dan geleng-geleng. Serius so. Itu beta SMA itu ada rapor beta pung itu 1 bulan tuh ada yang hadir hanya 2 hari. Alpanya tuh 20 sekian hari begitu. Cuman karena waktu itu beta kan sekolah sambil cari doi Jo. Jadi beta masih SMA tuh beta sudah sambil urus bule. Guide. Beta jadi tour guide dulu. Jadi beta dulu juga tour guide muda di wisata Taman Laut 17 Pulau Riung gitu. Iya, jadi beta sambil sekolah beta. Cuman karena ketong kan manusia normal nih kan, ada kebutuhan dan ada yang bisa melengkapi ketong kebutuhan. Biasanya ketong utamakan itu dulu. Iya betul. Jadi beta dulu sekolah, beta punya kebutuhan dilengkapi dari beta punya pendapatan yang beta urus bule begitu, Om Jo. Iya. Beta urus bule itu perharinya dapatnya lumayan dan bisa bayar uang sekolah. Jadi beta lebih banyaknya di luar sekolah.
Astaga. Itu Om bayar uang sekolah sendiri sudah? Iya, beta bayar uang sekolah sendiri. Ya terhitung begitulah. Kok bisa tiba-tiba jadi guide tuh? Beta ini dasarnya memang hobi nonton video klip lagu yang zaman ketemu dulu kan belum ada kayak sekarang ya HP nih. Iya, betul. Ketemu zaman masih beli ke kaset tape atau nonton yang CD begitu. CD DVD lah begitu. Iya. Beta paling hobi nonton yang barat-barat, punya lagu-lagu barat, film-film barat. Dan itu beta dulu biasa nonton itu yang dia punya subtitle ada 2. Jadi ada terjemahan yang Inggris punya, ada yang Indonesia. Dari situ terus tambah lagi ketong di sekolah, terus tambah lagi ketong punya pendidikan. Beta kan dulu beta di Om Joni, kawan-kawan, ketong sama-sama di Santi Yosep. Betul. Nah, ketong pengguru Santi Yosep itu kan guru bahasa Inggris itu orang dari Medan sana. Betul. Itu bahasa Inggrisnya bagus sekali gitu. Sehingga ketong punya ada lah sedikit-sedikit ya. Betul. Itu jelas. Ketong punya karakter terkait ketong punya bagaimana speech bahasa Inggris itu. Ya lumayan lah setidaknya orang omong ketong bisa menjawab. Ketong omong orang bisa paham gitu Om Jo. Betul. Terus dari situ lanjut ke sampai di Ende. Nah di Ende itu beta juga waktu itu beta SMA di Ende tinggal dengan kakak ketong tinggal di kontrakan beta kakak laki-laki besar. Nah, dia kan rumah di Ende, cuman dulu ketong belum buat rumah di sana jadi masih kontrak. Jadi beta di sana dulu juga beta urus turis dan itu di Hotel Dewi Putra. Ini kalau pemilik Hotel Dewi Putra Ende yang terkenal di Ende ini kalau nonton pasti dia ingat saya bukan. Kenapa sampai ingat? Sering bawa beta kan biasa urus bule di hotel dong punya. Jadi dulu bule yang dari Hotel Dewi Putra itu biasanya beta yang handle dong, nanti tournya beta yang atur, dia punya paket tour nanti. Itu biasanya ketong jalan kalau dari Ende berarti di Maumere dulu. Maumere, di Maumere beberapa tempat wisata ketong singgah, setelah itu ketong nginap, baru balik lah. Nah balik biasanya ketong nginap di Moni Om Jo. Oh iya betul. Moni itu Danau Kelimutu Om Jo. Iya. Biasanya ketong di baru sudah lompat. Itu apa? Pare sudah lompat. Ketong nginap di Danau di Moni itu ada penginapan itu Danau Kelimutu. Iya. Terus balik lah dari situ ketong gaspi di Riung, dari Riung ketong gaspi Riung kan Tamalan 1710 Om Jo. Iya. Terus ketong gaspi Soa, air panas di Soa. Setelah itu ketong lanjut ke Bajawa, gaspi Bena, Kampung Bena. Rumah ada tuh. Nah itu barang kan jual jasa toh Om. Ketong jual jasa begitu. Iya, maksudnya Om pun jual jasa zaman dulu kan Om bilang kan belum ada HP, belum ada. Jadi terus dong ketemu Omnya dari mana? Begini, jadi dulu beta sampai ketemu urus bule begitu itu. Itu ada beta punya kakak. Dulu tuh zamannya masih Yahoo. Email itu masih Yahoo. Jadi beta pun saudara sepupu laki-laki yang di Riung sana itu kan dia tour guide senior. Namanya Kakak David itu. Kakak David Daing. Nah dia itu yang membuka jalan untuk beta. Jadi dia perkenalkan beta dengan turis-turis. Jadi dari turis-turis yang datang dia punya paket tour, kenal dengan beta. Jadi di saat dong balik ke sana, dong minta beta punya, nanti beta buat email. Cuma beta kan galak waktu itu email juga, tuh bingung-bingung. Galak betul. Nah jadi lebih banyak kalau dari yang dulu tuh beta hanya katong dari yang dulu ini teman-teman. Untuk katong urus turis itu biasanya katong gantong bis. Bis masuk dari arah Bajawa atau dari Ende, ketong gantong di belakang. Astaga. Itu ketong gantong, ketong lihat dalam ada bule. Kalau ada bule itu ketong bakajar untuk baku rebut. Siapa yang dapat nanti untuk handle dia punya penginapan, dia punya paket tour di taman laut gitu. Kayak begitu Om Jo. Singkat ceritanya itu beta kan balik beta pi Kupang itu hari. Kebetulan awal mula beta di TikTok ini kan dari beta ponakan. Beta ponakan nama Arnold ini. Jadi dia kasih tunjuk, ada waktu itu ada yang video lucu-lucu dong begitu sih. Video lucu-lucu dong. Jadi dia nonton di HP ini. Nonton begini beta ini lucu-lucu banyak dari ketong refresh ketong kehidupan, ketong otak begitulah. Terus ponakan bilang, "Om, nanti ini download TikTok ini. Nanti Om bisa nonton yang lucu-lucu lebih banyak. Om nanti nonton sendiri di situ." Oke. Jadi beta download. Tapi beta install lagi beta nonton. Beta belum daftar TikTok. Beta daftar TikTok. TikTok itu setelah 1 minggu beta nonton TikTok begitu, terkait dengan video-video di TikTok, dan beta tertarik dengan TikTok.
Terus beta sudah berpikir sepertinya beta harus daftar. Jadi beta cek di YouTube kan, Om Jo beta baru di TikTok tuh. Jadi beta cek di YouTube dulu. Beta cek di YouTube cara daftar TikToker mana yang baik dan benar. Artinya ketong mengajarkan hal yang baik dan benar nih. Jadi beta daftar, beta nonton itu, beta daftar TikTok, habis itu beta mulai kasih naik konten. Oke. Nah konten beta pun di TikTok yang pertama, dulu tuh yang bisa buka sekarang itu. Ini akun kedua yang. Ini akun yang kedua nih. Don Papaya. Elvis Don Papaya ini baru, ini akun masih bulan ini, baru berapa bulan. Akun yang pertama dulu tuh itu kan Elvis Don Pasi. Nah beta tuh biasa buat konten terkait dengan beta menanggapi orang pertanyaan begitu Om Jo. Nah di TikTok kan ada yang lemparkan pertanyaan terkait gabut terkait apa jodoh begitu. Nah beta waktu itu kan sempat naik daun di TikTok itu, beta punya jawaban terkait dengan ada orang Jawa yang tanya bilang, abang kalau lagi gabut itu ngapain begitu. Terus beta bilang, beta buat video, beta langsung balas. Nah posisi waktu itu beta di Ende Om Jo. Beta di Ende, beta langsung balas, beta buat video, beta bilang, katong kalau orang NTT ini terutama beta kalau di Kupang sini, orang timur sini, beta kalau gabut itu beta cari jagung, beta goreng jagung segoreng aja, beta cari daun pepaya manta baru beta makan. Jadi katong penggabut tuh katong hilang dengan itu barang pepaya manta. Ini ada pepaya manta di sini kawan dong. Nah beta konten aja itu, cuma waktu itu terus beta konten nyanyi juga, beta juga penyanyi sebenarnya, beta juga penyanyi. Seniman. Iya seniman, beta seniman lah. Jadi beta juga nyanyi begitu, terus akun bisa buka lah Om Jo. Waktu berjalan begitu beta pikir-pikir, beta karena di akun yang pertama itu beta pernah mendapat penghasilan begitu Om Jo. Oh di akun pertama. Penghasilan lumayan besar Om Jo. Itu lewat live gitu. Lewat live. Lewat live. Jadi beta pikir-pikir sepertinya beta harus buat nih. Setidaknya ada tambah-tambah untuk ketemu doi vicin doi garam begitu Om Jo. Betul. Doi vicin doi garam. Jadi beta buatlah ini akun nih. Beta buat akun ini. Kalau akun ini yang pertama orang kenal dengan penyanyi desa. Akun yang sekarang nih. Cuman beta pikir-pikir, memang yang nonton banyak, cuman beta pikir-pikir ini beta harus rubah nih. Jadi waktu ada bulan berapa kemarin itu ada bakar ikan. Nah katong ada beli ikan bakar, kalau di Kupang itu di Oeba pasar Oeba tuh ikan mantap-mantap tuh. Asli. Nanti Om Jo bisa cek ikan di sana itu enak-enak. Harga juga lumayan lah. Jadi bakar ikan, Aisma itu bilang begini. Ini Elvarete mama nih dia bilang, ayang coba bikin video ini mukbang begitu. Tapi mukbang yang khas ketong orang NTT dong begitu. Karena belum ada. Atau mungkin sudah ada tapi kotong belum pernah lihat. Mungkin ada tapi beta belum belum pernah lihat juga begitu. Jadi beta pikir, Nona ini beta belum pernah bikin konten begini nih. Sempat bilang. Masa beta makan orang nonton nih. Di live, suruh live ini sambil makan. Nah, suruh di live ini. Jadi dia bilang, Nona, ini pertama ketong bikin video saya. Ketong bikin VT kalau di TikTok kan video TikTok, video pendek itu. Jadi dari itu video beta waktu itu makan ikan bakar, ikan kakap merah yang dibakar dengan daun pepaya, pare manta, terus dengan sambal apa? Sambal tomat terus dengan ini daun bawang. Beta makan itu. Jadi beta buat konten itu, setelah itu beta upload. Jadi beta maksudnya upload saya begitu. Beta lihat begini, dia punya maksudnya respon balik dari penonton terhadap ketong punya konten ini, beta konten ini bagus begitu Om Jo. Jadi responnya tuh, bagus sekali. Jadi beta pikir, beta bilang Nona ini yang nonton banyak. Nah sudah buat begitu daripada lu nyanyi terus tiap hari orang dengar telinga sakit. Maksudnya kan karena begini teman-teman, ketong live di TikTok kan. Kalau orang yang nonton TikTok memang dengarnya bagus, tapi maksudnya orang sekitar dengar kan sound ada musik, dengar aja suara saya. Karena Om juga pakai sound card. Ketong pakai sound card. Jadi orang soalnya dengar ketemu musik begitu, doanya dengar ketemu suara. Jadi orang pikir orang gila mungkin. Dia berteriak. Terus. Ya sudah pikir-pikir begini. Jadi beta mulai coba hapus beta punya VT yang beta nyanyi dong. Ini mau fokus ke mukbang saja. Beta mau fokus di mukbang sana. Karena beta mulai belajar algoritma TikTok punya tuh.
konten kreator punya algoritma tuh karena mana beta mulai belajar. Jadi sudah beta mulai hapus pelan-pelan. Wih, beta hapus pelan-pelan ya view nih naik om. View-nya naik om. Oh iya. Yang follower juga naik lumayan sih. Tapi maksudnya nonton nih aduh hype pun komen juga. Artinya beta senang lanjutkan konten ini karena ada interaksi begitu. Betul, beliau om komunikatif sekali dengan. Iya betul. Beta tuh interaksi dengan beta punya penonton yang komen di beta. Itu dong komen beta pasti balas. Ada yang minta balas yang video, beta balas yang video gitu. Dan sudah jalan 1 minggu. Jalan 1 minggu begitu beta jo. Mulai hapus nih beta nyanyi nih. Oke. Nah jadi kan di TikTok kan dong tahu bahwa beta nih petani yang bisa bernyanyi gitu. Iya. Jadi dong tahu beta nih penyanyi desa. Jadi beta mulai hapus beta punya inisial sebagai penyanyi ini. Jadi beta hapus video nyanyi, beta upload coba buat konten kedua. Konten kedua semakin naik om Jo. Viewersnya semakin naik dibilang, oh sepertinya memang betul kata NTT ini makanan lokal juga harus diangkat. Jadi beta tujuan beta semakin semangat ini karena beta mau angkat ketemu punya makanan lokal dari NTT begitu om Jo. Ada jagung goreng, ubi rebus, pisang rebus. Iya kan orang di luar sana kan sudah makan gitu. Orang jagung kan orang makan. Justru begini om Jo, malah beta waktu beta live makan jagung goreng, di beta video dan beta live juga ada yang tanya, abang makan apa? Mungkin makan dong dari Jawa. Jagung goreng. Hah? Jagung goreng? Iya betul. Dia bilang ini maksudnya iya jagung goreng. Apa yang salah jagung? Dia bilang apa yang salah nih? Dia bilang yang beta makan ini jagung tua yang digoreng. Lah kok dimakan? Ya dong pikirkan biasa itu untuk ayam burung. Dong tahu saya biasa kasih burung ke mall, giling kasih ayam begitu. Iya betul. Aduh, dia bilang ini jagung goreng terlalu nikmat kakak. Jadi beta hantam tuh dengan daun pepaya begitu. Daun pepaya baru daun pepaya manta om Jo. Beta kan paling suka jagung goreng dan daun pepaya manta. Itu nikmat mati. Itu dia perasa sama kayak orang yang dulu pernah pacaran habis putus, setelah itu dua jadian kembali om Jo. Dan dua bakat tunggu itu sama kayak orang bilang lem bisa lapas leh. Itu kalau kawan-kawan coba jagung goreng dengan daun pepaya manta. Aduh. Itu meledak, dia perasa meledak. Di Lombok dengan sambal tuh, dia membagi gitu. Aduh. Orang bilang itu sama kayak rasa yang pernah ada. Astaga. Jagung saya dok aneh, tapi memang ya potensinya potong itu yang kita makanan saja itu jadi kayak tontonan menarik buat orang-orang di luar sana. Makanan ini betul. Jadi jangan sepelekan kotok makanan ini. Betul teman-teman. Itu bisa mendatangkan. Iya. Itu bisa ada income itu. Betul. Ada penghasilan itu teman-teman. Jadi jangan malu teman-teman kalau zaman sekarang nih ketong zaman di rumah kalau lu makan jagung bose saja jangan malu. Iya, jangan malu, soalnya boleh. Betul. Kenapa ketong malu? Jangan ini daun pepaya, paria manta, ikan kering, tomat, lombok. Ini ketong mau makan, ini sudah ada buktinya nih, bisa menghasilkan cuan dari ini barang. Beta cuan teman-teman, beta bukan tipu tapi sudah jut-jut. Per bulan dari ini, bahkan bukan per bulan, saya bisa sampai juta. Jangankan per bulan kan, kita kadang-kadang per hari jutju. Iya betul. Kalau pas rame tuh atau live pas tanggal muda itu. Pas tanggal, waduh itu jutjut lah ya. Ketong jangan bilang panjang-panjang tapi jutjut saja. Iya betul. Itu artinya begini teman-teman. Hal-hal unik, hal-hal terkait dengan ketong punya budaya di sini. Artinya ketong coba promosikan lah. Promosikan ketong tampilkan ke depan orang bahwa ini barang ini ketong bisa makan mantap ini barang. Tambah dengan pisang rebus. Ini pisang rebus dengan jagung goreng, dengan ikan asin, dengan lombok hijau. Ketong Kupang bilang lombok gorengan. Oh iya. Lombok biji. Itu kawan-kawan bisa menghasilkan itu ketong ada pendapatan di situ. Betul lah. Kan soalnya banyak yang orang ketupan aneh banyak live tuh kalau dong ada makan di restoran, di KFC. Ini begini Om Jo. Betul. Ini begini Om Jo. Beta nih ada cerita. Beta pernah buat konten itu waktu itu beta makan di Oelon, di sawah, di Sikumana. Iya. Jadi waktu itu beta buat konten makan di Oelon, di sawah. Terus ada yang komen,
Itu sekitar 8 orang yang kami masih ingat ya nama-nama tapi saya mau sebut. Itu dong ada komen, abang ini kenapa hobi sekali makan di sawah-sawah di luar. Jadi beta jawab dong begini kawan dong. Beta ini bukan son ada doi kok beta beli makan di restoran, bukan son ada doi. Betul. Beta ada doi, beta bisa beli cuman begini kan dong. Beta kalau makan di restoran, beta di sana mau lihat apa? Beta paling lihat bangunan kiri kanan dong. Bangunan kiri. Beta kalau makan di sawah oksigen melimpah. Tambah lagi ditemani dengan suara burung-burung, suara air mengalir kan. Aduh, itu tuh orang sen bisa beli kan dong. Betul. Dan orang di kota soalnya ada itu. Jadi dong pasti nonton. Soalnya ada. Dan dong pasti nonton ke Iya. Betul. Begitu kan kawan dong. Lu live di KFC saya menonton kok ini. Ini live di KFC beta tiap hari sudah di KFC ini. Betul. Jadi teman-teman, bukan itu yang dong tanya-tanya itu. Jadi ketong kalau makan begini terus ketong nikmati di sawah atau di pantai begitu. Itu tuh lebih mahal daripada makanan di restoran kawan. Iya, betul. Di mana ketong bisa kalau di pantai ketong dengar gemuruh ombak begitu. Terus ada burung laut punya tuh yang bisa tangkap ikan tuh dengan suara sore ada. Lu makan di pinggir pantai pas sunset baru. Pas sunset aduh Tuhan. Di Kupang nih Tuhan kasih ketong sepanjang pantai di Kupang itu pantai sunset. Itu bisa lihat sunset. Betul. Lu makan di pinggir jalan, pinggir pantai sambil sunset. Iya. Lu makan yang panganan lokal begini. Betul. Itu view pasti pecah. Jadi kawan-kawan gunakan media sosial tuh dengan baik dan gunakan media sosial itu untuk mendapatkan penghasilan. Iya. Gitu, teman. Perut kenyang, kantong tebal. Betul toh Solo. Lalu makanya beta lihat teman punya nih video live tuh, beta akui maksudnya dan bisa dibilang baru di sini jadi pasti orang lebih banyak yang nonton. Betul. Asik sekali. Kebanyakan begini Om Joko tuh orang NTT ini kan orang gengsi. Iya. Gengsi betul. Gengsi itu dong maunya yang dong tampilkan di media sosial tuh yang wow. Betul. Yang wow begitu Om Joko. Foto sedempi yang terbaik dong harus foto di tempat-tempat yang betul-betul terkesan mewah. Iya. Dan ini contoh hal makanan saya. Kebanyakan nonton dong kasihnya di VT dong tuh kalau di TikTok itu itu dong yang makan di restoran. Pizza dong. KFC dong. Aduh. Nah, dong gengsi ini masalah gengsi. Iya. Tapi begini teman-teman. Itu gengsi itu buang sudah selagi ketong bisa mendapatkan penghasilan. Dan ketong juga mempromosikan ketong punya makanan lokal ini. Betul. Begitu kan. Om kesibukan sehari-hari apa? Beliau sudah rajin live. Beta memang ada pekerjaan tetap di belakang teman-teman. Beta mau publikasikan di memang itu rahasia. Iya. Memang seorang konten kreator juga harus pisahkan dunia nyata dengan dunia beta punya kehidupan nyata dengan beta punya dunia maya begini. Untuk hibur-hibur lah. Iya. Jadi beta ada pekerjaan tetap beta punya ada. Tapi mungkin nanti yang nonton dong pasti komen juga. Iya. Yang tahu pasti komen. Yang tahu pasti dong komen ini. Tapi biarlah yang tahu tetap tahu dan yang sone tahu. Yang sone tahu ya cukup sone tahu sudah. Cukup nikmati saja. Daun pepaya ini daun pepaya manta, ini pare manta, pisang rebus, ikan asin yang beta bisa live di TikTok dan mendapatkan penghasilan di sana teman-teman. Itu tapi tanpa memperpanjang kayaknya beta tertarik untuk coba. Ini Om Jo mau coba yang mana nih? Ini ada pare manta, ada pisang rebus, ada daun pepaya manta. Mau coba yang mana nih? Ini beta lihat tua adat itu hari makannya mana tuh adat. Tuh adat dua-dua nih dia coba pare dengan daun pepaya nih. Boleh beta coba. Tapi abang bro ini kayaknya kotong mesti parkir supaya betul ketong di jalan ini. Ya, kalau makan kan ketong mesti parkir. Ketong coba. Ini akan coba. Bos Pasiar Oto mau coba nantang ketong punya daun pepaya manta dengan pare manta. Ini pare manta kawan-kawan dong. Ini beta tunjuk pare manta. Ini pare manta. Ini daun pepaya manta dan sini ini Jo. Beta bukan kosong-kosong, ini beta harus siap dari pisang rebus. Kalau pisang rebus itu ketong sehari-hari juga. Ini kawan-kawan dong pisang rebus. Ini pisang rebus ketong siap. Ini ada ikan asin. Ini dia ikan asin terbaik. Bahan tam enak. Jadi ini ludah air malah. Om Jo mau coba yang mana duluan nih?
Ini ada pisang, beta ada siap. Beta lihat Om dulu. Oke, jadi kawan-kawan, beta biasanya hantam itu beta doa dulu ya. Oke, Jadi betul, beta doa betul. dulu. Betul. Amin. Oke, berkatilah makanan ini. Mari ketong hantam. Apa? Gas, jangan ke setengah ampas. Gas, jang rem. Gas, jangan rem. Pasiaroto. Gas. Gas, jangan rem. Mari ketong hantam. Gas, jangan rem. Memang Beta hantam ini pisang dulu ya. Nanti ini Om Jo pembagian sebelah. Oh iya. Kau hantam pisang rebus. Pisang biasa. Oke. Nah sekarang beta mau hantam daun pepaya. Ini kawan dong. Daun pepaya manta. Pepaya manta. Ini pepaya manta beta hantam. Ini. Kau hantam di Lombok. Ini Lombok ini Om Jo lihat tadi petik di belakang rumah. Iya. Ih. Ini ikan satu Om Jo pung, ini beta pung. Beta hantam ini. Om sehari makan begini. Beta hobi makan yang lalap Om. Karena begini Om Jo. Beta belajar dari beta pung opa, mama pun bapa. Sampai ini hari kata dua duduk, dia masih hidup. Umur 111 tahun. Serius Om Jo. Makan begini-begini daun pepaya rebus, yang mentah-mentah. Oh, tapi rebus. Ada yang rebus, ada yang mentah. Dia soalnya pernah bilang Daging. minyak goreng soalnya. Daging juga tuh sana bisa hantam daging B2 tuh. Iya. B2 tapi itu rebus. Rebus atau bakar. Maksudnya kayak ketong yang goreng-goreng kayak pakai minyak goreng soalnya. Jadi opa tuh lebih banyak rebus Om Jo. Dan opa tuh paling hobi makan daun bawang. Oh iya. Dan bawang kampung nih, bawang kecil. Iya. Itu umurnya sudah 111 tahun dan masih hidup. Itu namanya Aloysius Daun. Orang dari Riung pas kenal. Itu opa di Riung sana. Masih hidup di Riung. Masih hidup. Masih hidup, mama punya bapak. Berapa? 100 berapa? 111. Itu yang ketong baca dari dia punya akte kelahiran. Karena dulu kan akte kelahiran ketong tahu ada mungkin 115 kah, 114 ketong tahu. Cuman itu kan yang tertulis begitu. Jadi ketong hitung dari situ. Begitu. Om Jo mau coba? Boleh beta. Hei. Ini kayaknya coba beta. Hantam dulu. Guys. Ini ikan taruh sini. Om Jo pun ini. Beta ikut Om punya. Oke. Ini Angkat sedikit. Ya, oke. Itu. Oke, ketong lihat bos Pasiaroto. Gas jangan rem. Oke. Aduh, ini daun pepaya ini. Astaga. Coba sedikit. Ketong orang NTT kalau ada yang takut daun pepaya ini, weh barat. Wih, beta daun pepaya yang sumasak saja yang pahit, saya beta agak son bisa nah. Ini hari perdana nih. Ayo ketong lihat. Ini konten nih mah. Pasiaroto hantam. Coba sedikit saya. Oke, boleh hantam. Coba sedikit daun pepaya. Dia rasa manis Om Jo. Hah? Rasa manis tuh. Pilot. Manis itu, enak. Hantam ada ikan, langsung cepat ikan dari Lombok. Nor ada ikan. Hantam ada ikan. Tapi nikmat, Om. Enak, tapi enak Om. Om coba hantam tambah ada ikan, tambah ada Lombok. Aduh. Dia pembagi gitu itu sama kayak bilang tadi, sama kayak rasa yang pernah ada. Tapi enak, kok nih daun pepaya yang rebus bisa lebih pahit dari ini kok? Beta sudah tahu, beta pokoknya daun pepaya parah itu beta sudah rasa pahit Om Jo. Beta makan tuh dia rasa pokoknya rasa nikmat saya yang ada. Dia dong kayak bagigit di ketempul lidah kayak bagigit begitu. Memang pahit Om. Tapi kalau sudah dikombinasikan yang begini-begini, enak hilang. Enak tuh. Nah enak. itu teman-teman. Bosnya takut pahit. Kalau bosnya sebelum biasa dengan pahit makan daun pepaya manta, coba campur dengan ini. Kolaborasi betul, dengan pisang rebus, ikan. Yang paling apa nih ini nih? Ini deh obat. Ikan kering dari Lombok. Kalau bosnya belum biasa. Kalau kayak beta biar daun pepaya kosong saya, ini daun pepaya kosong saya beta hantam. Beta son pakai itu, son pakai pisang, ikan kok. Kan dong lihat ini. Kosong. Kan dong lihat ini.
Ini beta makan kosong. Biasanya kalau orang ada sambal tuh, ini soalnya kan beta hobi makan ini barang nah. Aduh Tuhan. Kalau tadi yang Enak. kombinasi memang enak, tapi ini kosong. Ini kosong saja dia rasa tuh sama kayak mana ya? Dia rasa tuh sama kayak orang yang putus cinta, habis itu dan dua jadian le. Jadi dia rasa baru dan dua kayak batotok begitu son bisa lepas lah. Itu. Jadi kayak begitu kan. Meninggoy. Oke, Om tadi mau makan ini pare nih. Beta mau coba pare dan tomat. Oke, sekarang pare. Ya, coba. Sekarang pare. Beta hantam ikan. Ikan memang dia pun penetralisir tuh memang ikan sih Om, beta rasa. Betul hantam lombok. Kalau lombok kan kita berjava nih pasti. Iya, jelas. Jelas mau lombok satu pohon kita makan habis. Sekarang ini pare. Aduh tuh. Ini kawan dulu ini pare. Ini pare kok ada yang bilang kalau kotong di sini kan bilang paria tuh. Iya, aduh itu. Betul toh? Makanan paling. Kalau kotong sini bilang paria. Aduh. Biasanya kan dong ada yang hantam-hantam dengan sambal ini. Beta pun suka makan, apalagi bikin rujak deh ini enak. Rujak pare. Bukara. Om Jo. Dia berasa nikmat. Apa? Sama kayak beta penonton di TikTok kalau dong minta beta makan ini makan aja, bilang meledak. Meledak ya? Meledak. Sone pai. Oh no. Om coba nggak kabar? Masih ada satu potong. Iya. Ini Om punya beta siap Om. Ini beta. Coba hantam kosong. Coba. Ini baru Bos Pasiaroto dalam hidup. Pertama kali dalam hidup guys. Jangan rem, gas coba. Mana yang enak? Teh sedikit saja kalau yang belum biasa. Enak mah. Enak tuh? Orang bisa bilang ini barang. Berarti orang yang konten-konten di sana bilang makan pare baru muka busuk. Muka busuk sama kayak bilang. Enak guys. Enak ya, pantas kalau apa kombinasi dengan ikan. Ini baju makan. Ini enak kawan dong. Jo. Tapi harus ikan kan. Gas jangan rem. Pasiaroto hantam. Tapi enak sumpah. Deket tagihan. Enak kawan dong. Jadi ketong harus lebih angkat ketong makanan tradisional kawan dong begitu. Ketong perkenalkan bahwa tampilkan ke depan umum, ke depan forum, ke depan media sosial, lewat media sosial ketong tampilkan bahwa ketong makanan lokal itu tuh enak sebenarnya teman-teman. Ini ada request beta kemarin bilang makan marungge manta. Daun marungge. Kalau itu berasa ya masuk akal. Daun marungge kan dia son ada rasa-rasa pernah coba makanan paling ekstrim yang Om coba apa? Belum ada sih yang ekstrim. Ular juga beta pernah makan aja. Tapi ini pare nih, dan sambal kayaknya enak. Mantap. Totok dengan ini sambal dia lombok nih. Betul. Ini Jo. Kalau lombok ini berjava hantam. Ini enak mati sayang dong. Aduh. Tomat. Pertama pare. Pare. Tomat. Tomat mantan. Masih bulat-bulat. Meledak. Meledak. Jo tes yang tomat ini. Aduh. Ini orang bilang nano-nano sih. Nano-nano Jo tes. Ini itu Jo tomat harus itu biar siap. Paria. Pisang dengan ini tomat. Dia ikan. Oke. Wah. Ya, enak kan? Antara tomat. Dan lombok jangan lupa tuh. Ini makanan seumur hidup baru makan. Baru pertama kali kok. Tumpah. Demi tuan. Aduh. Wibem konten. Kawan-kawan. Demi konten. Ini hari Bos Pasiaroto
hantam kotong pemenu, penikmat daun pepaya mentah ini hari ini. Dan ternyata apa yang dirasa memang enak. Toto di Lombok le. Toto di Lombok pasti jalan. Oh, meledak sone. Meledak. Numero uno. Aduh. Sehat dapat, betul. Nikmat dapat. Betul. Bisa dapat uang tuh. Iya, bisa dapat doi juga kan. Jadi kawan-kawan dong punya hobi yang terkait begini. Minum dulu. Oke. Kan kau minum dulu. Biasanya beta live tuh dengan moke kalau sudah Shopee. Oh, paling pas. Itu dia pembagi gitu. Ini kau hantam air mineral dulu. Enggak, demoke lebih pas sih. Ini kalau demoke di Shopee, bagi gitu, aduh hai pung. Tapi sekarang beta sudah tahu rasanya dan wajar beliau pun TikTok itu. Beliau muka biasa. Dan ternyata makanan ini nggak seperti makanan yang lain. Dia sonde maksudnya memang kebanyakan orang mungkin merasa ekstrim toh. Kebanyakan orang merasa ekstrim, tapi ini sebenarnya enak sekali kawan-kawan. Ini karton de pisang rebus, balong lek karton de jagung goreng, jagung bose. Aduh. Itu orang bilang de makaditi di lidah tuh. Kayaknya next kau mesti coba sih. Boleh. Next konten kau mesti coba le. Kau coba dan jagung goreng ya. Jagung goreng atau jagung bose itu. Wah. Itu meledak. Nanti kau next konten kau coba jagung goreng, kau hantam dengan larus ya. Larut putih. Aduh Om Jo, dia larut putih kalau yang Om Sujo itu Aduh Om Jo, itu dia penikmat itu memang. Kalau yang biasa menikmati larut tuh coba tes hantam dengan menu begini. Itu orang Kupang bilang apa? Bakete. Bakete mati pung. Enak mati. Oke. Siap. Makasih banyak Om Elvis. Oke, sama-sama Om Jo. Mau diajak Pasir Oto dan beta sudah bawa menu yang biasa Om Elvis santap dan beta coba di tim konten sendiri dan ternyata memang keren. Dan Bap Mama, Bap Saudara yang nonton juga terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada penyampaian kami berdua yang salah atau kurang lebihnya kami mohon maaf, tidak ada maksud apa ya Om ya. Hormat. Ini murni sharing saja antara ketemu Bap Saudara setelah lama tak jumpa. Dan sukses terus Om untuk konten-kontennya. Siap Om Jo. Salam hormat untuk keluarga. Siap. Mohon maaf juga kalau ada salah kata nih. Besok ganggu Om Puan. Mana. Dan beta juga pesan untuk para penonton dari Pasir Oto, tetap dukung Pasir Oto. Gas, jangan pernah rem. Gas, jangan pernah rem. Teman-teman juga mampir juga di. Beliau juga ada mau buka YouTube nanti beta YouTube baru buat nanti dulu kan. Oke, kalau mampir ke TikTok bisa cari saja Elvis Daun Pepaya itu the one and only di dunia kayaknya. Hanya satu saja di TikTok itu satu orang Elvis Daun Pepaya hanya ini. Sampai food vlogger di luar sana juga agak eleng juga di waktu menu makanan. Jadi bisa mampir ke sana biar lihat beliau makan dan nyanyi juga di sana. Dan kalau rame video ini kau akan take part 2 lagi dengan menu yang agak sedikit berbeda. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Pasir Oto, gas yang rem.